Perhatikan pria yang sedang membuka lapak meramal nasib. Namun, sekelompok preman datang dengan angkuh. Mereka langsung mengancam pria tersebut dengan tuntutan 1 juta. Pria itu segera membalas dengan tegas. Dia menyatakan bahwa jika mereka tidak pergi, pasti akan ada bencana berdarah. Dan kata-kata ini langsung membuat Xiao Kara yang ada di sampingnya marah dan malu. Dia menyatakan bahwa di wilayah kakak saya, bahkan anjing pun harus menghindar. Setelah itu, dia langsung menghancurkan lapak pria tersebut dengan marah. Namun, menghadapi preman yang bertindak semena-mena, pria itu tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Ternyata, alasan dia begitu tegas adalah karena pria itu sebenarnya adalah penguasa Longmen. Bahkan, jika dia hanya menginjakkan kaki, semua bangsawan dan orang kaya harus tunduk padanya. Bahkan, seorang gubernur provinsi, di hadapannya pun harus sangat menghormati. Namun, sosok yang begitu mencolok ini, kini justru diprovokasi secara sembarangan oleh sekelompok preman. Bahkan, saat lapaknya dihancurkan, dia juga diancam akan dipotong-potong untuk diberi makan anjing. Namun, tidak disangka, saat para penjahat berniat menyerang pria, pengawal pria muncul tepat waktu. Sial, wanita brengsek mana yang berani mencampuri urusanku? Segera menendang dan memerintahkan anak buahnya untuk membawanya pergi. Sambil memberitahu pria, mereka telah menemukan pembunuh yang membunuh istrinya. Dan orang ini adalah pemimpin kuil Raja Dewa. Mendengar berita ini, pria itu langsung marah besar. Segera memerintahkan untuk mengumpulkan 100.000 pasukan elit dengan cepat. Malam ini harus membasuh kuil dengan darah. Namun siapa sangka, saat itu juga manik-manik pria itu tiba-tiba putus. Ini membuatnya merasa putrinya dalam masalah besar. Ternyata tidak salah dugaan. Saat ini putrinya sedang dilecehkan oleh anak orang kaya dengan berbagai cara. Bahkan dia menginjak wajah gadis itu dengan kaki yang bau. Mencoba untuk menghukumnya di tempat. Gadis itu melihat situasi dan berusaha melawan sekuat tenaga. Namun dia malah dipukuli habis-habisan oleh anak orang kaya. Dalam keadaan terdesak, dia mengambil barang di sekitarnya, langsung menghantam bagian vital anak orang kaya, kemudian bangkit dan melarikan diri. Namun sayangnya, hotel ini dipenuhi dengan pengikut anak orang kaya. Dengan demikian, gadis yang panik itu berlari ke atap, dan menghadapi ketinggian 10.000 meter di depan mata, dan generasi kedua orang kaya yang tidak berperasaan di belakangnya. Gadis yang putus asa terpaksa melompat. Untungnya, gadis itu diselamatkan oleh ayahnya tepat waktu. Dengan demikian, dia berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun, itu juga menyebabkan semua tulangnya hancur. Sejak saat itu, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Melihat daging hatinya terluka parah, pria itu bersumpah akan membunuh pelaku dengan kejam. Maka, dia bertanya kepada putrinya siapa yang melakukannya. Namun, putrinya saat ini tidak mengetahui identitas ayahnya. Kemudian, dia khawatir ayahnya akan terlibat masalah. Jadi, dia mengaku palsu bahwa dia terjatuh secara tidak sengaja. Namun, ayahnya bukanlah anak berusia 3 tahun. Sebagai penguasa Longmen, dia tidak akan menelan ini begitu saja. Untungnya, pada saat itu, anak buah yang menyelidiki kebenaran segera memberitahu pria itu. Putrinya dipaksa melompat dari gedung. Maka, pria itu keesokan harinya menemui anak orang kaya itu, sambil melemparkan sebuah lonceng besar di hadapannya. Lin Ao, keluar dan terima nasibmu. Siapa ini? Berani membuat keributan di pernikahan Lin Sao. Membuat keributan. Dia pasti gila. Berani menyinggung keluarga Lin. Suami, ini bukan putri kita. Yang harus dinikahi itu penipu jalanan, ya. Saya sudah sabar denganmu cukup lama. Tidak menyentuhmu. Tidak menyangka kamu ini makhluk yang tidak tahu hidup dan mati. Berani datang ke sini. Yang tahu diri, segera pergi dari sini. Jika tidak, hati-hati, saya tidak akan baik-baik saja padamu. Kamu berani. Anda, orang tua Sukin. Mengapa di sini? Mengapa kita di sini? Apa kamu tidak mengerti? Kau yang meramal nasib busuk. Kamu berpura-pura apa? Jangan bicara. Kau tidak datang untuk putriku, tapi datang ke sini. Ingin merebut pernikahan. Menurutku kamu, jantungnya diolesi lemak babi. Berani sekali. Ingin mencari mati, kan? Sukin pada akhirnya dipaksa menikah oleh kalian. Kau bicara omong kosong. Iya, itu adalah keinginannya sendiri. Kau bicara omong kosong. Itu adalah keinginannya sendiri. Bagus sekali keinginan itu. Aku ingin melihat, setelah nyawa pengantin pria melayang, bagaimana kalian masih bisa memaksa Sukin menikah dengan manusia biadab seperti ini. Aku tidak salah dengar, kan? Penipu ini, bahkan ingin membunuh menantu kita. Gila, benar-benar gila. Aku menikahkan putriku. Apakah ini benar-benar menghancurkan dirimu? Sampai-sampai membuatmu akan kubunuh kau. Itu hanya masalah satu kalimat. Segera, pergi dari sini. Jita ini benar-benar luar biasa.
Hahaha. Tapi tidak bisa membalas dendam. Xie Chaichen, tatapannya sangat menakutkan. Aku sangat takut. Takut apaan sih? Suamiku dia. Saudara-saudara. Ada perintah apa? Tuan Sa. Wanita ini benar-benar luar biasa. Tangkap dan bawa kembali untuk dikurung. Saya akan menikmatinya perlahan-lahan di masa mendatang. Adapun si tua bangka ini, berani mengirimkan jam padaku. Benar-benar gila, ya. Dia tidak ingin membalas dendam pada wanita murahan itu. Membalas dendam dan menghapus kebencian. Bawa keluar untuk ditangani. Hari ini kamu sangat bahagia. Tempat ini tidak pantas melihat darah. Baiklah, Paman. Anak-anak, buang orang tua ini. Buang dia keluar untukku. Tusuk sisik terbalikku. Menghina darahku. Manusia biadab. Nyawamu sudah sampai di akhir. Perhatikan pria yang sedang membuka lapak meramal nasib. Namun, sekelompok preman datang dengan angkuh. Mereka langsung mengancam pria tersebut dengan tuntutan 1 juta. Pria itu segera membalas dengan tegas. Dia menyatakan bahwa jika mereka tidak pergi, pasti akan ada bencana berdarah. Dan kata-kata ini langsung membuat Xiao Kara yang ada di sampingnya marah dan malu. Dia menyatakan bahwa di wilayah kakak saya, bahkan anjing pun harus menghindar. Setelah itu, dia langsung menghancurkan lapak pria tersebut dengan marah. Namun, menghadapi preman yang bertindak semena-mena, pria itu tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Ternyata, alasan dia begitu tegas adalah karena pria itu sebenarnya adalah penguasa Longmen. Bahkan, jika dia hanya menginjakkan kaki, semua bangsawan dan orang kaya harus tunduk padanya. Bahkan, seorang gubernur provinsi, di hadapannya pun harus sangat menghormati. Namun, sosok yang begitu mencolok ini, kini justru diprovokasi secara sembarangan oleh sekelompok preman. Bahkan, saat lapaknya dihancurkan, dia juga diancam akan dipotong-potong untuk diberi makan anjing. Namun, tidak disangka, saat para penjahat berniat menyerang pria, pengawal pria muncul tepat waktu. Sial, wanita brengsek mana yang berani mencampuri urusanku? Sial, berani-beraninya kau memukul kakakku. Di wilayah Zhongsu ini, di mana telapak tangan Ye Qingque berada, belum ada yang berani menentang. Kenapa hari ini kau ingin memecahkan presiden ini? Hormat kepada guru, pasti ada film. Ye Qiuju, gubernur Zhongsu yang bahagia, mengetahui identitas wanita. Penjahat hampir saja mengompol karena ketakutan. Ketika dia menyaksikan gubernur berlutut di depan pria, penjahat baru menyadari, tindakan yang dilakukannya hari ini, sungguh-sungguh seperti ibu harimau bermain-main dengan api. Jadi, untuk menyelamatkan nyawanya, dia segera menyembunyikan wajahnya yang pantas dipukul, memohon dengan sangat agar pria menganggapnya tidak ada. Wanita melihat situasi itu, segera menendang dan memerintahkan anak buahnya untuk membawanya pergi, sambil memberitahu pria, mereka telah menemukan pembunuh yang membunuh istrinya, dan orang ini adalah pemimpin kuil Raja Dewa. Mendengar berita ini, pria itu langsung marah besar, segera memerintahkan untuk mengumpulkan 100.000 pasukan elit dengan cepat. Malam ini harus membasuh kuil dengan darah. Namun siapa sangka, saat itu juga manik-manik pria itu tiba-tiba putus. Ini membuatnya merasa putrinya dalam masalah besar. Ternyata tidak salah dugaan. Saat ini putrinya sedang dilecehkan oleh anak orang kaya dengan berbagai cara. Bahkan dia menginjak wajah gadis itu dengan kaki yang bau. Mencoba untuk menghukumnya di tempat. Gadis itu melihat situasi dan berusaha melawan sekuat tenaga. Namun dia malah dipukuli habis-habisan oleh anak orang kaya. Dalam keadaan terdesak, dia mengambil barang di sekitarnya, langsung menghantam bagian vital anak orang kaya, kemudian bangkit dan melarikan diri. Namun sayangnya, hotel ini dipenuhi dengan pengikut anak orang kaya. Dengan demikian, gadis yang panik itu berlari ke atap, dan menghadapi ketinggian 10.000 meter di depan mata, dan generasi kedua orang kaya yang tidak berperasaan di belakangnya. Gadis yang putus asa terpaksa melompat. Untungnya, gadis itu diselamatkan oleh ayahnya tepat waktu. Dengan demikian, dia berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun, itu juga menyebabkan semua tulangnya hancur. Sejak saat itu, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Melihat daging hatinya terluka parah, pria itu bersumpah akan membunuh pelaku dengan kejam. Maka, dia bertanya kepada putrinya siapa yang melakukannya. Namun, putrinya saat ini tidak mengetahui identitas ayahnya. Kemudian, dia khawatir ayahnya akan terlibat masalah. Jadi, dia mengaku palsu bahwa dia terjatuh secara tidak sengaja. Namun, ayahnya bukanlah anak berusia 3 tahun. Sebagai penguasa Longmen, dia tidak akan menelan ini begitu saja. Untungnya, pada saat itu, anak buah yang menyelidiki kebenaran segera memberitahu pria itu. Putrinya dipaksa
terpaksa melompat dari gedung. Maka, pria itu keesokan harinya menemui anak orang kaya itu, sambil melemparkan sebuah lonceng besar di hadapannya. Lin Ao, keluar dan terima nasibmu. Siapa ini? Berani membuat keributan di pernikahan Lin Sao. Membuat keributan? Dia pasti gila. Berani menyinggung keluarga Lin. Suami, ini bukan putri kita. Yang harus dinikahi itu penipu jalanan, ya. Aoer, siapa dia? Berani mengecaukan acara pernikahanmu. Saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin Lin Sao tidak mengenalnya? Anda memang melakukannya sendiri. Memaksa putrinya, hingga melompat dari gedung untuk bunuh diri. Itu dia. Apa yang dilakukan Sun Hu? Kenapa dia belum mati? Tuan, binatang buas itu, Lin Ao, ada di sana. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu? Penipu jalanan ini datang ke sini. Saya sudah sabar denganmu cukup lama. Tidak menyentuhmu. Tidak menyangka kamu ini makhluk yang tidak tahu hidup dan mati. Berani datang ke sini. Yang tahu diri, segera pergi dari sini. Jika tidak, hati-hati, saya tidak akan baik-baik saja padamu. Kamu berani. Anda, orang tua Sukin. Mengapa di sini? Mengapa kita di sini?